Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak ustazah semuanya, jumpa lagi dengan Ustazah Wela. Nah, pada video ini Ustazah Wela akan melanjutkan penjelasan prakarya kelas 8, yaitu tentang sarana dan peralatan budidaya satwa harapan. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Amin. Adapun tujuan pembelajaran kita pada materi kali ini yaitu yang pertama, siswa mampu menjelaskan kebutuhan dan karakteristik sarana dan peralatan. Tujuan yang kedua, siswa mampu menyebutkan teknik pembuatan sarana. Dan tujuan yang ketiga, siswa mampu menjelaskan persiapan sarana dan peralatan. Nah, untuk lebih memahami materi kali ini, silakan simak dan perhatikan baik-baik penjelasan Ustazah pada video ini. Kebutuhan dan karakteristik sarana dan peralatan. Bagian A, kebutuhan sarana. Yang pertama, kandang. Karakteristik kandang haruslah kuat dan kokoh. Kandang dapat dibuat dari bahan triplek ataupun paralon. Yang kedua, media pemeliharaan. Media ini dijadikan tempat untuk berkembang biak. Media perkembangbiakan bergantung pada jenis satwa itu sendiri. Adapun syarat media pemeliharaan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, terdiri dari bahan organik, harus mampu menahan kelembapan, harus membantu perkembangan, dan mengandung protein. Yang ketiga, bibit. Bibit diperoleh dari hasil peranakan induknya. Karakteristik bibit adalah bibit unggul, yaitu bibit yang dapat berkembang biak dengan baik dan kemampuan produksinya tinggi. Selanjutnya, pakan. Pemberian makanan untuk satwa harapan harus memenuhi nutrisi yang diperlukan. Syarat pakan untuk satwa harapan antara lain: pakan diberikan menurut jadwal. Pakan harus berbanding lurus dengan jumlah satwa harapan. Pakan membantu perkembangbiakan satwa. Dan pakan mengandung nutrisi. Selanjutnya bagian B, kebutuhan peralatan. Berikut ini peralatan yang umumnya diperlukan dalam beternak satwa harapan, yaitu wadah, sarung tangan, alat pemotong, alat penggali, dan sarung tangan karet. Bagian yang kedua, teknik pembuatan sarana. Nah, berikut ini cara membuat kandang untuk budidaya jangkrik beserta bahan dan alatnya. Alat dan bahan: triplek, paku kecil, kayu kaso kecil atau kayu reng, lem kayu, lakban coklat yang besar, gunting, gergaji, dan peralatan tukang kayu lainnya. Langkah pembuatan yang pertama, buatlah kandang dengan ukuran panjang dan lebar 50 dan 60 cm dan tinggi 120 cm dari kayu kaso atau kayu reng dan triplek. Langkah yang kedua, beri lem kayu pada setiap sudut. Langkah yang ketiga, tempelkan lakban coklat pada pinggiran atas bagian dalam agar jangkrik tidak dapat merayap terus ke atas. Langkah yang terakhir, berilah mangkok berisi air yang dicampur garam di bawah kaki kandang agar semut tidak masuk ke dalam jangkrik. Selanjutnya kita bahas tentang persiapan sarana dan peralatan. Bagian A, persiapan budidaya kroto. Berikut ini persiapan budidaya kroto. Langkah yang pertama, menyiapkan bibit koloni. Langkah yang kedua, membuat kandang. Langkah yang ketiga, menebarkan bibit koloni. Langkah yang keempat, pemberian pakan. Dan langkah yang terakhir, pemanenan kroto. Selanjutnya bagian B, persiapan budidaya cacing tanah.
Berikut ini persiapan budidaya cacing tanah. Yang pertama, persiapan kandang. Yang kedua, persiapan media pemeliharaan. Yang ketiga, menyediakan bibit. Yang keempat, penebaran bibit. Yang kelima, pemberian pakan. Yang keenam, pengendalian hama. Dan yang terakhir, panen. Demikianlah penjelasan Ustazah terkait materi kita pada hari ini. Semoga apa yang Ustazah jelaskan tadi anak-anak Ustazah bisa memahami dan dimengerti. Nah, sebelum kita akhiri, marilah kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.